الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك يا حجرة ضمت جمال محمد كريما سيدا كاملا بدرا يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا مضى العمر مني يا محمد وانقضى ولن تسمح لي الأيام أن آذر الحجرة مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطى حوضا وكوثرا صلوا على النبي محمد بشرى لنا دين المنى زاد العنا فالهدى والنبأ وحده والبشر أبحب لنا بشرى لنا دين المنى زاد العنا فالهدى عين قلبي أعين
Holy
ثم بارك عليه وعلى آله فحدث عرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات والنارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل فخري وفضلي إلى نهاية تمام حمدي فلما اشتد بها الطلق بيد رب الخلق وقعد الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد يا
محمد يا ربي صل وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cari isinya orang hijau ya gitu. Cari isinya orang hijau ya. TV. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti yaitu Mau'idhah Hasanah sekaligus doa yang akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tuban, yang saya hormati, yang saya muliakan segenap bapak-bapak, ibu guru SMA Negeri 1 Tuban, serta segenap staf tata usaha, serta yang saya cintai, yang saya banggakan, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Tuban. Syukur alhamdulillah, pagi atau siang hari ini di tempat yang mulia ini, yang insya Allah penuh rahmat, penuh berkah, kita bisa bersama-sama untuk ikut memperingati, merayakan hari lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus juga peringatan Hari Santri Nasional. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini
merupakan tanda bukti bahwa kita ini adalah umat yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pribadi juga merasa bangga, senang pagi hari ini berkesempatan untuk datang kembali ke SMA Negeri 1 Tuban ini. Kalau saya perkenalkan juga, saya juga alumni SMA Negeri 1 Tuban. Lulus tahun 1994. 28 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu datang ke sini sama teman-teman bikin reuni 25 tahun reuni Perak. Setelah itu sudah nggak ada reuni COVID. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memang manusia pilihan. Beliau ini manusia yang sangat istimewa. Tidak ada satupun daripada makhluk Allah yang seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga diriwayatkan, dikisahkan Nabi Adam alaihi salam, beliau pernah berwasiat kepada putranya yaitu Nabi Sith alaihi salam. Putra Nabi Adam itu, putra putri Nabi Adam semuanya itu ada 39. Siti Hawa itu hamil sebanyak 20 kali. Tiap kehamilan melahirkan bayi kembar, putra putri, putra putri. Kecuali satu kehamilan saja yang cuman melahirkan seorang bayi laki-laki. Dan beliaulah yang menjadi khalifah, pengganti penerus daripada sang ayah Nabi Adam, yaitu Nabi Sith alaihi salam. Di antara nasihat atau wasiat Nabi Adam kepada putranya, beliau menyampaikan, ya bunayya alaika bil istimsaki bil urwatil wuthqa. Wahai anakku, hendaknya engkau berpegang teguh kepada tali Allah yang kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai kalimat itu lepas ada di dalam diri kamu. Wa alaika an tu'minu bi Muhammad. Dan aku juga berpesan kepadamu untuk beriman, percaya
kepada Muhammad. Maka sang anak bertanya kepada ayahnya, ya abati aina ta'rifu Muhammad, wahai ayahku, dari mana engkau mengenal itu Muhammad? Puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Adam pun mengatakan, ya bunayya inni ra'aitu maktubun fi qawaimil arsy la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wahai anakku, aku melihat, menyaksikan di tiang-tiang arsy-Nya Allah itu tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa inni ra'aitu fi kulli babin min abwabil jannah maktubun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku pun juga melihat di tiap-tiap pintu-pintu surga tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa inni ra'aitu fi waraqin min asjaril jannah maktubun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu juga aku melihat, menyaksikan di tiap-tiap dedaunan dari pepohonan yang ada di surga juga tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka di situ aku yakin tidaklah Allah menyandingkan namanya dengan nama seorang makhluk kecuali makhluk itu adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Memang beliau Nabi Muhammad ini makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Dan beliau Nabi Muhammad ini istimewa karena beliau adalah makhluk atau manusia terbaik, baik secara fisik ataupun secara perilaku. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Beliau Nabi Muhammad ini adalah manusia terbaik secara fisik. Secara fisik dari semua manusia, bahkan makhluk Allah ini, gak ada yang bisa menandingi beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam sebuah syair, wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Yang lebih tampan dari engkau wahai Muhammad tidak pernah terlihat oleh kedua bola mata ini. Beliau adalah memang manusia yang paling tampan, paling ganteng. Sehingga kalau disebutkan
diceritakan itu jika ketampanan, kecantikan itu 100%, 50% dari ketampanan, kecantikan yang diberikan oleh Allah untuk manusia itu separuh, 50%-nya itu diberikan kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu Allah berikan 50%, separuh dari ketampanan, kecantikan yang ada di atas muka bumi. Sepertiganya Allah berikan kepada Siti Sarah, istri daripada Nabi Ibrahim. Sehingga tersisa berapa? Nah, SMA 1 pinter-pinter. Separuh, sepertiga, cuman sisa 1/6. Hanya sisa 1/6 itu dibagi dari manusia pertama sampai manusia terakhir nanti. Nah, coba dihitung, berarti kita ini kebagian berapa persen? Paling ya 0,0000000. Kan sedikit saja. Seperti apa itu fisiknya Nabi Muhammad. Beliau Nabi Muhammad itu sebagaimana ada dalam riwayat, kana yatawaddau an muddin wa yaktasilu an sha'im. Nabi Muhammad itu kalau wudhu, Nabi Muhammad itu kalau wudhu hanya butuh air 1 mud, 1 genggam ini, sak gelas ini. 1 gelas ini cukup dipakai untuk apa? Wudhu. Dan wudhunya secara sempurna. Semua sunnah dilakukan, sunnah wajib dilakukan, airnya cuma butuh sekian ini. Dan kalau beliau mandi satu sok itu 4 mud, ya berarti 4 gelas ini. Beliau kalau mandi cukup 4 gelas ini mandi. Kalau kita bayangkan mandi pakai air 4 gelas, mosok seger, masa cukup? Kalau bagi Nabi Muhammad cukup, karena kulitnya beliau halus. Air 1 gelas ini kalau kita siram ada di lantai marmer, ya, marmer asli, kita siram bisa menyebar luas. Kalau di keramik agak berkurang. Kalau di paving, apalagi aspal, dosa siraman dok, ya, nah gitu dok. Nah, kalau Nabi Muhammad 4 gelas cukup untuk mandi karena kulit beliau halus. Ya. Kalau kita kan kalau nggak sabak nggak seger, entek sabak mandi baru seger. Ya, karena kulitnya kita ini ya model kayak paving ini. Ya, kalau nggak banyak nggak bisa. Kalau kulitnya Nabi Muhammad itu halus. Begitu juga disebutkan, diriwayatkan, warna kulit beliau itu abyadul launi musyarraban bi khumrah. Kulitnya Nabi Muhammad itu putih kemerah-merahan, merah muda, pink. Nah, itu memang warna kulit yang paling bagus, yang paling baik. Nah, kalau putih tok kayak kain gini medeni. Pucet nih. Kulit beliau itu putih kemerah-merahan. Dan beliau itu Nabi Muhammad jika bekerja semakin capek, letih, berkeringat, itu wajahnya semakin bercahaya. Ya, beda dengan kita ini ya. Kita ini kalau capek, berkeringat tambah apa? Tambah kumus-kumus, ya, tambah peteng kabeh. Dan beliau Nabi Muhammad ini kalau berkeringat, sebagaimana sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan, saya ini pedagang, sudah keliling kemana-mana untuk berdagang, dagang kain, dagang parfum, minyak wangi. Dan
dan saya tidak mendapatkan ada kain manapun juga, sutra manapun juga yang lebih halus daripada kulit Nabi Muhammad SAW. Saya sudah pegang sentuh kain apapun juga, nggak ada yang melebihi halusnya kulit Nabi Muhammad. Dan tidak ada minyak wangi, parfum manapun juga yang lebih harum, lebih wangi daripada keringat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Nabi itu dulu keringat sama sahabat itu direbut, diambil, disimpan, taruh botol buat minyak. Ya, kalau keringat kita ini dikei we kalau sing gelem. Ya, dikasih aja nggak ada yang mau. Itu beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kalau kita melihat, kita teliti Al-Quranul Karim, mulai awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas, tidak pernah sedikit pun Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji tentang fisik daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fisiknya Nabi tidak dipuji oleh Allah. Justru yang dipuji oleh Allah itu adalah akhlak, perilaku, budi pekerti daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa fisik yang sempurna tidak Allah puji? Justru yang Allah sebut, yang Allah puji adalah perilakunya, akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ini mempunyai perilaku, budi pekerti yang agung. Dikarenakan fisik itu tidak bisa untuk dicontoh. Ya, fisik itu tidak bisa untuk ditiru, nggak bisa dicontoh. Oh, kepingin seperti Nabi Muhammad yang saya ceritakan tadi. Kulitnya Nabi Muhammad halus, kalau kulit kita kasar. Terus tuku amplas, di amplas ben halus, tambah babak kabeh. Oh, kulitnya Nabi Muhammad putih kemerah-merahan. Lah kalau kulitnya kita ini sawo mateng ini, apa mana yang sing rada ireng, terus kepingin kayak Nabi Muhammad, budal tuku cat, ya tambah ndak karu-karuan. Fisik gak bisa ditiru. Kalau perilaku, akhlak itu yang bisa untuk ditiru, dicontoh. Maka itu yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran bukan fisiknya Nabi, tetapi perilaku, akhlak, budi pekerti daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain Allah itu memuji Nabi Muhammad dengan perilaku yang baik, wa innaka la'ala khuluqin azim, Allah juga sampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita menginginkan mencari contoh panutan yang baik, uswatun hasanah ada di dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesempatan pagi atau siang hari ini saya akan sedikit membahas, menerangkan tentang adab akhlak khususnya bagi pelajar, bagi pencari ilmu. Imam Syafi'i itu pernah menyampaikan, beliau menyampaikan nasihat kepada murid-muridnya
Beliau katakan, ij'al ilmaka kal milhi wa adabaka kadakiki. Jadikan ilmu kamu itu ibarat seperti garam, dan adab akhlak budi pekerti kamu seperti tepung. Jika seorang mau membuat adonan roti, kira-kira lebih banyak tepungnya atau lebih banyak garamnya? Hah? Lebih banyak tepungnya atau lebih banyak garamnya? Lebih banyak tepungnya daripada garam. Nah, kalau garamnya banyak, tepungnya saiki juga jadi roti. Begitu juga kita ini belajar, kita cari ilmu, itu penting. Tapi adab, akhlak, budi pekerti itu lebih penting. Akhlak, adab itu lebih penting daripada ilmu. Ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita raih itu nggak nampak dalam diri kita, nggak kelihatan. Ilmu kita itu nggak nampak, nggak kelihatan. Seperti saya sekarang di sini di hadapan para murid ini, siswa-siswi. Dari mana saya bisa tahu sing ahli matematika sopo, sing ahli fisika sopo? Dari mana bisa kelihatan gitu? Apa sing ahli matematika itu terus kemudian muncul tanda alarm, kupingnya metu tit 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 ngono. Oh, nek kupingnya nyala berarti iki sing ahli matematika. Nek sing irunge nyala, oh berarti iki ahli fisika. Gak bisa diketahui ilmu itu, tapi adab akhlak itu nampak. Setinggi apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, tapi kalau kita nggak punya adab, kita nggak punya akhlak, maka nggak ada nilainya sama sekali. Dia diibaratkan seperti minyak wangi, ya, seperti minyak itu. Minyak itu minyak wangi. Semakin harum maka harganya akan semakin mahal. Semakin harum, ya, dipakai, dioles sedikit, itu baunya nggak hilang berhari-hari, maka harganya akan semakin mahal. 1 gram itu harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Semakin wangi, semakin harum akan semakin mahal. Nah, kalau nggak ada baunya, ya murah, minyak goreng, ya, apa maneh jelantah, ya tambah luwemu murah maneh. Begitu juga nilai seseorang itu tergantung akhlaknya, perilakunya, budi pekertinya. Punya ilmu banyak, pengetahuannya luas, tapi mohon maaf gak punya akhlak, gak akan ada nilainya sama sekali. Gak ada nilainya sama sekali. Orang itu gak respect, orang itu gak simpatik. Lihat saja gak respect, lihat saja gak simpatik. Saya contohkan Nelis, tak kasih contoh gampang-gampangan. Seperti misal saya ini diundang di sini sebagai pembicara untuk menyampaikan materi. Ketika saya datang ke sini dengan pakaian baju model seperti begini, jaga dirilah, akhlak, sopan, pakaian, bajunya. Lihat itu wis respect, wis simpatik. Tapi misalnya coba saya diundang pembicara untuk peringatan Maulid Nabi, datang ke sini nggih celana pendek, gawe kaos apa singlet ngono tok kira-kira. Sopo sing ngapi ngisi materi? Iku wonge kaosan singlet iki.
Kira-kira ya apa? Kira-kira seperti apa? Adab akhlak itu penting. SMA 1 ini SMA favorit. Mulai dulu sampai sekarang, insya Allah tetap jadi SMA favorit. Bukan cuma di Tuban, sampai Jawa Timur, bahkan insya Allah sampai nasional. Mudah-mudahan untuk yang berikut-berikutnya ini juga meraih prestasi yang tinggi nanti insya Allah. Nilainya bagus-bagus semuanya insya Allah. Akhlak adab itu yang paling penting dari semuanya. Saya akan menyampaikan di sini dalam kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat. Termasuk adabnya seorang pencari ilmu ketika dia mencari ilmu. Yang pertama dikatakan al-ikhlas lillah fi ta'allumil ilmu. Dalam dia mencari ilmu itu hendaknya mempunyai niatan tujuan yang ikhlas. Karena niat ini adalah sumber dari segala macam perbuatan. Innamal a'malu bin niat. Hafal kabeh insyaallah. Karena memang di semua kitab hadis, hadis pertamanya adalah innamal a'malu bin niat. Semua amal itu tergantung daripada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Tiap orang itu akan mendapatkan imbalan balasan dari Allah sesuai dengan niatnya. Maka ketika kita mencari ilmu, baik itu ilmu agama, ilmu umum, apapun juga, hendaknya kita mempunyai niatan yang baik. Punya niat yang baik. Seperti apa niat yang baik? Kita niat dalam mencari ilmu ini hanya untuk meraih, mengejar keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang kita pelajari, baik ilmu agama, ilmu pendidikan umum, jangan cuma untuk mengejar, meraih kebahagiaan, kesenangan, kemuliaan ada di dunia. Itu juga rugi, sia-sia. Karena dunia ini cuma sesaat. Dunia ini cuma sementara. Sebesar apapun yang kita raih di atas dunia pasti akan hilang, pasti akan sirna. Tapi niatkan juga ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita raih ini juga untuk meraih kebahagiaan kelak nanti di akhirat, meraih juga kemuliaan nanti ada di akhirat. Mudah-mudahan saja, mudah-mudahan saya doakan semuanya berhasil, semuanya sukses. Kalau misal nanti ada yang menjadi seorang dokter, sampai menjadi dokter spesialis, ahli, terkenal insya Allah, jangan cuman kepandaian titel dokter spesialis itu hanya meraih, mengejar duniawi saja, materi saja. Kumpulkan uang, kumpulkan uang, kumpulkan uang, bangun rumah, beli mobil, hanya cuma itu saja. Jangan. Tapi bagaimana juga mengantarkan untuk kemuliaan akhirat. Bagaimana kita bisa menolong, membantu kepada sesama. Bagaimana peduli, perhatian kepada sesama. Begitu juga kalau nanti ada yang menjadi insinyur, sarjana, teknik, apapun juga,
Jangan cuma untuk meraih duniawi materi, atau ada yang jadi pengusaha. Jangan cuma untuk mengejar materi, tapi bagaimana mengantarkan juga untuk meraih, mendapatkan kemuliaan ada di akhirat. Karena kalau cuma sekedar mencari materi, mencari popularitas toh, kepingin terkenal, kepingin dapat harta yang banyak, kepingin dapat jabatan yang tinggi, semuanya pasti akan sirna. Setelah kita meninggalkan dunia ini, semuanya akan lenyap, akan hilang. Tapi kalau tujuan kita itu sekaligus tujuannya akhirat, maka Allah yang akan mengabadikan nama kita. Jasad boleh lenyap dari atas muka bumi ini, tapi nama kenangan akan tetap hidup sepanjang masa. Maka itu, niatkan dalam mencari ilmu. Yang pertama yaitu punya niatan yang baik, niatnya hanya ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Kalau kita niatnya cari ilmu itu ikhlas, enak. Allah nanti yang akan mengarahkan kepada kita semuanya. Kita nggak perlu susah payah, nggak perlu bingung menghafal ini, menghafal itu, memahami ini, memahami itu. Allah yang akan bukakan dalam hati kita nanti. Cepat hafal, cepat faham. Allah yang akan berikan ilmu-ilmu tersebut semuanya kepada kita. Kalau memang tujuannya ikhlas karena Allah. Yang kedua, termasuk adab daripada seorang pencari ilmu, yaitu iltimasul faidah haitsukan, siap untuk menerima faedah, manfaat ilmu kapanpun juga dan dimanapun juga. Seorang pencari ilmu itu siap untuk meraih, mendapatkan ilmu dimanapun juga dan kapanpun juga. Jadi bukan mencari ilmu itu ketika kita datang ke sekolah sampai ketika pulang sekolah, enggak. Dimanapun juga, karena dikatakan al hikmatu dhalatul mu'min haitsuma wajadaha iltaqataha. Hikmah atau ilmu itu ibarat barang yang hilang dari diri seorang mukmin. Maka dimanapun dia mendapatkan, dia siap untuk mengambil. Jangan kita menganggap bahwa mencari ilmu itu ketika kita ada di sekolah. Di luar sekolah pun kita bisa untuk meraih, mendapatkan ilmu. Bukan cuma pagi sampai sore dok, atau siang saja. Kapanpun juga siap meraih, mendapatkan ilmu. Maka seorang murid pencari ilmu siap untuk mendapatkan ilmu kapanpun juga dan dimanapun juga. Dalam sebuah kalimat hikmah dikatakan, undur maqala wala tandur man qala. Lihat apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Ini nanti ada kaitannya dengan yang berikutnya nanti. Karena termasuk yang ketiga daripada adab seorang mencari ilmu itu, yaitu harus punya sifat tawadhu, punya sifat rendah hati. Kalau kita cari ilmu, belajar, itu harus punya sifat rendah hati. Jangan pernah kita punya sifat sombong. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan,
man tawadha'a rafa'ahullah wa man takabbara wadha'ahullah. Orang yang rendah hati, tawadhu, akan diangkat derajatnya, kedudukannya oleh Allah. Siapa yang sombong, maka justru akan direndahkan, dijatuhkan oleh Allah. Kita mencari ilmu, belajar, harus punya sifat tawadhu, rendah hati, khususnya kepada yang mengajarkan ilmu kepada kita, kepada guru-guru kita ini, bapak guru, ibu guru kita ini. Kita itu harus punya sifat tawadhu, rendah diri. Jangan pernah merasa sombong. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, ana abdu man allamani walau harfan. Saya itu adalah budak orang yang mengajarkan kepadaku, walaupun cuman mengajarkan satu huruf. Siapapun yang mengajarkan kepada saya, walaupun cuman mengajarkan satu huruf, saya siap untuk menjadi budaknya dia, saya siap untuk menjadi pelayannya dia. Para guru-guru kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu guru kita semuanya ini harus kita hormati. Merekalah yang mengajarkan ilmu kepada kita. Mereka ini yang menyampaikan ilmu kepada kita. Walaupun nanti kita menjadi orang yang sukses, titel kita lebih tinggi daripada guru kita, jabatan kita lebih tinggi daripada guru kita, atau kita lebih terkenal, lebih populer daripada guru kita, atau bahkan mungkin ilmu kita itu lebih luas, lebih banyak daripada guru kita, tetap mereka guru kita itu harus kita hormati. Ini yang penting sekali untuk ditekankan. Ini saya wasiatkan juga, saya pesan ya kepada anak-anakku, adik-adikku semuanya. Hormati guru-guru kalian, baik ada di dalam sekolah atau di luar sekolah. Jangan sampai ketika di kelas guru menyampaikan, kemudian kita bicara sendiri, kita ngomong sendiri, apa maneh sampai celometan, bantai, debat. Nanti kita sendiri yang rugi. Ilmu kita nanti itu akan menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Rendah diri, siap menerima ilmu, siapapun juga, dari mereka yang di atas kita, dari mereka yang setara dengan kita, atau mungkin yang ada di bawah kita. Itu adab yang penting, budi pekerti yang penting bagi seorang pencari ilmu. Jangan pernah sombong. Saya ingatkan, jangan pernah sombong. Orang sombong itu nggak akan dapat bagian ilmu. Orang sombong nggak akan dapat bagian ilmu. Lan yanalal ilma mustakbirun. Seorang yang sombong tidak akan mendapatkan bagian ilmu, nggak ada. Termasuk sifat sombong itu apa? Termasuk sifat sombong itu sok tahu. Nah, kadang guru misalnya mungkin menceritakan, terus kemudian murid mengatakan, wis tahu kerumuan. Itu sombong. Nah, itu adalah sombong. Oh, wis ngerti aku. Itu sombong. Seorang murid yang baik, walaupun 1000 kali dia pernah mendengar apa yang disampaikan, dia anggap itu adalah seperti pertama kali. Itu berarti dia nggak sombong. Itu dia tawadhu.
sudah mendengar 100 atau bahkan mungkin 1000 kali dia mendengar, tiap hari dia mendengar, tapi dia merasa seakan-akan ini adalah baru yang pertama kali. Ini murid yang hebat yang seperti begini, itu akan banyak mendapatkan manfaat model yang seperti begini. Kalau sombong itu nggak akan meraih, nggak akan mendapatkan ilmu, nggak akan meraih, nggak akan mendapatkan ilmu. Sombong kadang-kadang diucapkan, kadang-kadang juga disimpan, nggak ngomong tapi hatinya ngomong. Alah wis tahu ngerti ya, alah wis bosen bolak-balik diceritakan. Bahaya model yang seperti begini. Nggak banyak makan, nggak banyak tidur. Nek kakean mangan, mesti kakean turu. Karena dikatakan Luqmanul Hakim pernah memberikan nasihat, idza imtala'atil ma'idah, kalau ma'idah perut lambung itu full, penuh, namatil fikrah, maka pemikiran akan tidur. Kalau pemikiran tidur, kharasatil hikmah, hikmah ilmu pun akan jadi bisu. Mari mangan wareg, karek apa nih? Ngantuk, karek ngantuk. Lah kalau sudah ngantuk, ada satu nasihat kalimat hikmah menyampaikan, halaka mangkana qablakum bitalati khisal. Orang yang sebelum kalian itu menjadi celaka gara-gara 3 perkara. Gara-gara 3 perkara. Yang pertama bifudulit ta'am, karena banyak makan. Yang kedua bifudulil manam, banyak tidur. Yang ketiga bifudulil kalam, banyak bicara. 3 hal ini yang membuat orang itu menjadi celaka. Kakean mangan, kakean turu, kakean ngomong. Banyak makan, banyak tidur, banyak bicara. Orang-orang dulu itu mereka betul-betul menjaga 3 hal ini. Mereka nggak banyak makan, mereka nggak banyak tidur, dan mereka nggak banyak bicara. Makan itu cuma secukupnya dok. Tidur ya cuma sesuai dengan kebutuhan mereka saja. Bicara ya cuma seperlunya. Dari situlah Allah berikan karunia, anugerah, kelebihan yang luar biasa. Walaupun saat itu belum datang agama Islam ada di Indonesia ini, Islam belum masuk ada di Nusantara ini, agama Islam belum masuk ada di negara kita ini, belum masuk. Tapi mereka betul-betul menjaga 3 hal itu, Allah berikan kelebihan. Contohnya apa? Yang kita lihat, kita saksikan, mereka bisa bangun candi, kayak Candi Borobudur. Coba kita bayangkan, itu berapa tahun yang lalu Candi Borobudur itu? Ratusan atau mungkin ribuan tahun yang lalu. Dari batu, terus bagaimana mereka motong? Pakai apa mereka potongnya itu? Bisa durung ono geraji, belum ada ukurannya. Kok mereka bisa membuat seperti itu? Dan bangunan mereka susun, nggak pakai semen, nggak pakai apa, disusun sampai sekarang utuh, kokoh seperti itu. Itu kalau mereka, ya, kalau bahasa kita itu nggak sakti, ya, nggak mungkin mereka akan bisa membuat seperti itu, karena mereka orang-orang sakti. Kok bisa jadi sakti? Orang kalau kepingin jadi sakti kan semedi. Ya apa semedi? Apa semedi pun ngarepe panganan akeh. Hah? Bagaimana orang semedi?
mereka nggak banyak makan, mereka juga tidak banyak tidur dan tidak banyak bicara. Yang paling penting ini nomor 3 loh, banyak bicara ini. Ya, sebab kalau zaman dulu itu bicara cuma pakai mulut, sekarang ini bicara pakai tangan. Ya, sekarang ini bicara pakai tangan, mulutnya meneng, tangannya main. Ya, mulutnya meneng, tangannya main, meneng, tapi tangannya nyekel HP. Ya. Apa mana sak mini iki, wah merem iso. Apal wis. Ngetik ya. Ambek ngawasi gurunya tangannya ngetik ya bisa. Maka ketika datang mereka para wali dengan membawa agama Islam, mereka hatinya bersih, langsung sambung kontak. Maka itu Islam masuk di Indonesia ini seperti Islam masuk di kota Madinah, damai, tentram, disambut dengan luar biasa. Nabi Muhammad datang ke kota Madinah menyampaikan agama Islam, disambut tola al-badru alaina, masuknya dengan damai. Sama para wali datang ke Indonesia menyebarkan agama Islam ini dengan damai, tenang. Kenapa? Karena mereka warga masyarakatnya hatinya bersih. Kok bisa bersih sakti? Ya 3 itu, gak banyak makan, gak banyak tidur, gak banyak ngomong, gak banyak bicara. Insya Allah kalau kita melakukan itu, kita pun akan menjadi orang yang hebat dan akan meraih kemuliaan, kedudukan yang tinggi ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sedikit nyambung dengan hari santri, ini pentingnya juga. Ya, menyambung dengan hari santri. Kenapa kok sampai diperingati hari santri dan sampai sekarang dinyatakan resmi menjadi hari santri nasional 22 Oktober. Itu termasuk bentuk taat patuhnya seorang murid kepada guru. Itu adalah bentuk taat nurut patutnya murid kepada guru. Setelah Indonesia ini menyatakan proklamasi 17 Agustus tahun 1945, Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya, datang agresi militer itu. Kalau kita baca sejarah, datang agresi militer dari tentara sekutu, Belanda ikut dompleng di situ, ingin kembali merebut, menguasai negara Indonesia ini. Disitulah akhirnya para ulama, para kiai yang dipelopori oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad, resolusi jihad. Siapapun juga, semua warga Indonesia, baik yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, harus mempertahankan kemerdekaan, harus mengusir penjajah. Dimunculkan resolusi jihad sampai akhirnya terjadi peperangan di Surabaya, di Bandung, Semarang, dan di mana-mana untuk mengusir penjajah. Dan itu fatwa yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu pada tanggal 22 Oktober sampai sekarang diabadikan menjadi hari santri. Itu jadi pelajaran. Apa hari santri seperti apa? Itu adalah contoh bagaimana taat patuhnya seorang murid kepada guru. Nah, mudah-mudahan kita ini juga menjadi murid-murid yang taat, yang patuh kepada guru-guru kita, yang mengajarkan ilmu kepada kita semuanya, sehingga insya Allah ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat, ilmu kita menjadi ilmu yang berkah, dan mengantarkan meraih kita menjadi orang yang sukses, sukses dunia, sukses akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat, mendapatkan meraih kemuliaan dunia dan juga kemuliaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit apa yang bisa saya sampaikan menjadi tambahan ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afiyah wa tamamil afiyah wa kamalil afiyah wa dawamil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihatan fil jasad, wa sa'atan fil rizq, wa taubatan qoblal maut, wa syahadatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa afwan indal hisab, amanan minal adab, nasiban minal jannah, warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka khairal hayati wa khairal wafati wa khair ma bainahuma, wa na'udzubika min syarril hayati wa syarril wafati wa syarri ma bainahuma. Allahumma ahyina hayatas su'ada, hayata man tuhibbu baqa'ah, wa tawaffana wafatas syuhada, wafata man tuhibbu liqa'ah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduk wa nabiyyuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na'udzubika mimma sta'adaka minhu abduk wa nabiyyuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antal musta'an alaikal balagh, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.